Bab 1864. Sangat cepat. Mobilnya sampai di bar yang paling ramai di kota Snowy. Bos bar membawa beberapa anak buah, menyambut mereka secara langsung di depan pintu, bersikap hormat dan ramah. Wati turun dari mobil, menunjukkan keangkuhannya. Seolah-olah dia bisa menginjakkan kaki di sini adalah semacam anugerah yang sangat besar bagi bar ini. 7 pengawal keluar dari mobil belakang. Ditambah lagi 2 pengawal di mobil utama. Total ada 9 pengawal. Mereka melindungi Wati dan Dewi memasuki bar. Tempat ini sangat ramai dan berisik. Cahaya lampunya membuat orang hampir tidak bisa membuka mata. Suara musik heavy metal membuat jantung berdetak kencang. Di tengah lantai dansa dan di panggung gantung, ada banyak wanita cantik dan seksi sedang menari. Ada banyak pria dan wanita muda ikut menari, penuh semangat dan liar. Kebanyakan adalah orang Eropa dan Amerika yang bertubuh tinggi. Dewi yang bertubuh kecil seperti ini, tampak sedikit tidak cocok. Hai, si mungil, seorang pria mabuk bersiul pada Dewi. Dewi meliriknya, tidak menghiraukannya, mengikuti Wati berjalan sampai ke tempat yang paling tengah dan duduk, menikmati kesenangan. Bos bar membawa banyak anggur bagus yang sudah lama disimpannya, berusaha menyenangkan Wati. Wati berbicara beberapa patah kata dengannya, lalu memintanya pergi, kemudian membawakan segelas minuman alkohol untuk Dewi. Cicipilah, minuman ini disebut bibir merah api. Apa enak, Dewi mengambilnya dan menyesapnya. Rasanya lumayan. Ia pun langsung menghabiskannya. Ya, lumayan. Lumayan kuat minum. Wati tersenyum, mengambilkan segelas koktail berwarna biru. Yang ini disebut. Tidak peduli apa namanya, minum sajalah. Dewi mengambil minuman itu dan bersulang padanya. Bersulang. Bersulang. Wati melihat Dewi menghabiskan segelas demi segelas. Dia merasa gembira. Kemudian ikut menghabiskan minuman alkohol di gelasnya. Ini sedikit pahit. Dewi makan sepotong buah. Berinisiatif mengambil 2 gelas anggur merah. Memberikan 1 gelas pada Wati. Yang warna merah lebih enak diminum. Wati tercengang. Dia sengaja ingin membuat Dewi mabuk agar lebih mudah mencari tahu latar belakangnya. Mengapa gadis ini dari tamu bisa menjadi tuan rumah? Sebenarnya siapa yang mengajak minum? Kenapa? Dewi berkata sambil tersenyum. Semua yang ada di sini adalah orang-orangmu. Aku bahkan tidak takut. Apa yang kamu takutkan? Tidak ada. Wati mengambil anggurnya, langsung menghabiskannya. Dewi juga ikut menghabiskan anggur di gelasnya. Mereka berdua minum beberapa gelas lagi. Wati sudah sedikit mabuk, tapi masih tidak lupa untuk mengetahui latar belakang Dewi. Ia mendekati kemari dan bertanya, "Ayo katakan, siapa yang mengutusmu kemari?" "Semi yang mengutusmu kemari kan?" Dewi balik bertanya. "Memintamu mencari tahu latar belakangku, kemudian mengusirku pergi, agar kamu bisa mendekati Lorenzo dan menjadi kekasihnya." Hah? Wati terjebak olehnya lagi. Aku yang bertanya. Aku lihat kamu bukan orang jahat. Lebih baik kamu kembali dan jadi model dengan baik. Dewi menuangkan setengah gelas alkohol lagi padanya. Lorenzo sangat tidak berperasaan dan juga tidak normal. Mungkin masih ada hobi yang aneh. Tidak mudah melayaninya. Diam. Tidak boleh menghina kakak sepupuku. Wati sedikit marah. Kakak sepupuku adalah pria yang paling baik di dunia ini. Yang paling baik. Dewi malas meladeninya, melirik beberapa pengawal yang berjaga di samping, dan berpikir bagaimana menyingkirkan mereka. Katakan dengan jujur, siapa yang mengutusmu datang untuk menggoda kakak sepupuku? Wati mabuk, mendekati kemari lagi dan bertanya, apa salah satu dari 3 keluarga besar? Atau grup Wollens? Ya, aku diutus oleh grup Wollens. Dewi sengaja mempermainkannya. Dia tidak percaya bahwa Semi berani melawan grup Wollens. Apa dia memiliki kemampuan ini? Wajah Wati penuh keheranan. Wollens, Daniel yang mengutusmu kemari. Benar, dialah orangnya. Dewi terus bersulang padanya. Ayo, lanjut minum. Begitu Wati minum seteguk, ia langsung memuntahkannya. Memuntahkan semua ke tubuh Dewi. Kamu, bab 1865. Dewi menyeringai. Tampak kesal, sungguh menggelikan. Dia berkata pada para pengawal itu, "Kalian jaga dia baik-baik. Aku mau ke toilet." Setelah bicara,
Dia bangun dan langsung pergi. Nona Wiwi. Dua pengawal segera menyusul. Dewi segera mempercepat langkahnya, ingin menghindar dari mereka. Tapi kedua pengawal itu terus mengejarnya. Di saat ini, orang yang sebelumnya mabuk bersiul pada Dewi. Dewi membalasnya dengan kedipan mata. Pria itu sangat gembira. Dia segera menghampirinya dengan sempoyongan. Dua pengawal itu segera menghalanginya, mencegah pria itu mendekati Dewi. Meski mereka adalah pengawal Wati, tapi karena tahu Dewi adalah orangnya Lorenzo, secara otomatis mereka tidak akan diam saja. Pria itu kesal dan dorong-dorongan dengan mereka. Minggir, jangan ikut campur urusan orang. Begitu pengawal itu memukulnya, pria itu terkejut dan jatuh ke lantai. Melihat kekuatannya, teman-temannya segera datang dan berkelahi dengan kedua pengawal itu. Mumpung sedang kacau, Dewi segera berlari keluar lewat pintu belakang. Dia berlari sambil melepas mantelnya yang kotor, sekalian mengambil air minum dan mencuci tangannya. Akhirnya dia keluar dari bar. Diam-diam Dewi merasa senang. Tak disangka begitu lancar. Dia buru-buru melambaikan tangannya di pinggir jalan memanggil taksi. Satu taksi berhenti di depannya. Dia segera menarik pintu taksi dan bersiap untuk naik ke taksi. Di saat inilah, beberapa mobil off-road mengelilingi taksi itu. Setelah itu, lebih dari 20 orang yang berpakaian hitam turun dari mobil, mengarahkan senjata pada sopir. Sopir taksi itu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia buru-buru mengangkat tangannya. Aku tidak melakukan apa-apa. Minggirkan mobilnya. Dewi mengerutkan dahi. Dia tahu tidak akan semudah itu untuk pergi. Sejak awal, Lorenzo sudah minta orang untuk mengikuti mereka. Mengelabui Wati memang mudah, tapi orang-orang Lorenzo ini tidak mudah dihadapi. Nona Wiwi, kami datang untuk menjemputmu pulang. Jeff membuka pintu mobil, memberi isyarat. Silahkan, dengan hormat. Dewi tahu bahwa dirinya tidak bisa kabur. Ia terpaksa naik ke mobil. Ini perkotaan. Tidak ada binatang yang bisa dipanggil. Tidak ada senjata. Bahkan jika dia melarikan diri dari kepungan dengan kemampuan mengemudinya yang luar biasa, dia pun tidak akan bisa sampai di bandara. Bagaimanapun, ini adalah wilayahnya Lorenzo. Nona Wiwi, silahkan. Jeff mempersilahkan Dewi naik ke mobil, lalu memerintahkan pengawal lainnya, pergi lihat Nona Wati. Baik, kedua pengawal masuk ke bar melihat keadaan. Mereka bukan ingin melihat Wati sedang dalam bahaya atau tidak, tapi mau kejelasan kenapa Dewi kabur. Apakah ditindas Wati atau bukan? Dewi tampak muram dan naik ke mobil. Sekarang dia sudah mengerti. Meskipun berhasil kabur dari kastil, ia juga tidak bisa kabur dari cengkeraman Lorenzo. Jika dia keluar jalan-jalan dengan Wati, Lorenzo juga akan mengutus orang untuk membuntutinya. Orang-orang ini adalah kaum elit yang sudah dilatih, paham betul terhadap kota Snowy. Jika ingin menyingkirkan mereka dan kabur dari kota Snowy, itu sungguh sangat sulit. Tapi, dia tidak akan menyerah. Lain kali, dia pasti akan mencari sebuah kesempatan yang lebih baik. Sepulangnya ke rumah, Nora menunggu dengan cemas di depan pintu. Melihat Dewi turun dari mobil, Nora buru-buru mengambil mantel, menghampiri dan memakaikannya. Nona Wiwi, kamu baik-baik saja kan? Apa terluka? Tidak apa-apa. Dalam hati Dewi berpikir, yang seharusnya ada apa-apa itu bukan aku. Wati minum terlalu banyak. Malam ini dia pasti akan sangat menderita. Sebenarnya pikiran wanita itu cukup sederhana. Dia kira bisa membuatnya mabuk. Sejak kecil, Dewi dibesarkan oleh berbagai obat aneh. Sejak dulu ia sudah kebal. Tidak akan tumbang jika minum banyak. Nona Wiwi, Tuan menunggumu di ruang kerja. Jasper menghampirinya dan berkata dengan hormat, Nona mandi saja dulu, lalu pergilah ke sana. Sudah malam. Kenapa dia mencariku? Dewi tidak suka diperintah orang. Tuan mencarimu. Pasti ada sesuatu. Jasper bercanda. Sifat Nona Wiwi benar-benar terus terang. Sungguh seperti seorang teman lama. Siapa? Tanya Dewi langsung. Tabib Dewa. Jasper mengamati ekspresinya. Bab 1866. Dalam hati Dewi kaget, tapi raut wajahnya terlihat sangat tenang. Aku pernah dengar orang ini. Sepertinya sangat hebat. Benar.
Dia juga seorang gadis muda. Jasper tertawa. Sangat mirip denganmu. Lalu, Dewi mengangkat alisnya. Jasper tiba-tiba tidak tahu bagaimana merespons. Aku tidak ada maksud lain. Hanya saja. Baiklah. Nanti aku ke sana. Dewi langsung masuk ke kamar. Dalam hati berpikir. Sepertinya dia harus sedikit lebih lembut. Jangan sampai identitasnya terungkap sebelum pergi. Jika sampai Lorenzo tahu bahwa dia adalah tabib dewa, takutnya jika ketahuan bahwa dia membohongi dan mempermainkannya, kelak dia akan semakin ketat terhadap dirinya. Jika begitu, dia akan semakin sulit kabur. Nona Wiwi, kamu minum bir. Kamu baik-baik saja. Apa kamu ditindas? Nora melihat Dewi dari atas ke bawah. Tatapannya penuh kekhawatiran. Tidak apa-apa, Dewi bisa merasakan. Perhatian Bibi Nora terhadapnya sangat tulus. Dia merasakan kelembutannya. Bibi Nora, air mandi sudah siap, kata pelayan di depan kamar mandi. Mari, aku mandikan. Lihat kamu terluka atau tidak. Nora menjaga Dewi seperti menjaga anak kecil. Aku sungguh tidak apa-apa, kata Dewi. Aku mandi sendiri saja. Kalian bantu aku siapkan baju. Setelah bicara, Dewi berjalan masuk ke kamar mandi. Dia menutup pintunya, menyembunyikan tasnya di lemari kamar mandi. Sebelumnya Lorenzo tidak menggeledah tas dan dokumennya, karena Lorenzo tidak mencurigainya. Tapi, sekarang dia ingin kabur. Lorenzo pasti akan lebih memperhatikannya. Barangkali dengan menggeledah tasnya, dapat memeriksa identitasnya yang sebenarnya. Karena itu, dia harus menyembunyikan dokumennya baik-baik. Dewi berendam sambil melihat-lihat ponselnya. Ada 2 panggilan tak terjawab dari Brandon. Juga ada 2 pesan teks. Telepon kembali kalau sudah baca pesan. Karena mempertimbangkan ponselnya ada kemungkinan disadap, jadi mereka sepakat berkomunikasi dengan cara seperti ini untuk menghindari bocornya informasi penting. Di daftar panggilan tak terjawabnya juga ada telepon masuk dari Pangeran Willy. Bahkan dia juga mengirimkan beberapa pesan teks. Dewi, kenapa kamu mematikan ponselmu? Apa yang terjadi? Dewi, kamu kenapa? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Setelah baca pesan ini, ingat telepon aku kembali. Dewi, kamu di mana? Meski pesan ini tidak berarti apa-apa, tapi jika Lorenzo melihat pesan-pesan ini, maka identitasnya akan terungkap. Setelah dipikir-pikir, dia pun menelepon Pangeran Willy. Dewi, akhirnya kamu telepon. Kamu hampir membuatku mati karena panik. Willy, beberapa waktu ini aku tidak leluasa menghubungimu. Jangan kirim pesan lagi. Beberapa waktu lagi, aku yang akan menghubungimu. Kamu di mana? Aku, Nona Wiwi. Nona baik-baik saja. Di saat itu, dari luar pintu terdengar suara Nora. Dewi buru-buru menjawab. Aku tutup dulu, ingat, jangan kirim pesan. Setelah bicara, dia pun menutup teleponnya. Lalu, menjawab orang di depan pintu. Aku baik-baik saja. Masih mandi. Baik. Aku tunggu di depan pintu. Kalau ada sesuatu, panggil saja. Oke. Terima kasih. Kalau begini sudah tidak masalah. Kelak sudah bisa menggunakan ponsel secara terang-terangan. Setelah mandi, Dewi bersiap-siap ikut dengan Nora ke ruang kerja di lantai 2. Pintu dibuka. Cahaya di kamar agak gelap. Lorenzo duduk di sofa dengan elegan, memakai kacamata berbingkai perak, sedang melihat dokumen. Melihat Dewi datang, ia mendongak dan menatapnya. Tatapannya lebih lembut dari sebelumnya, tapi ada kerumitan dan tampak serius. Tuan, saya pergi dulu. Nora meletakkan gelas air putih hangat dan gelas susu hangat di hadapan Dewi, kemudian keluar perlahan. Jasper menunduk memberi hormat kemudian undur diri. Bab 1867. Dewi bersandar di sofa dengan santai, memegang gelas susu hangat dan meminumnya. Tak peduli dimanapun, dia selalu begitu. Tidak berdiri dan duduk dengan postur yang benar. Jika bisa berbaring, dia akan berbaring. Jika bisa duduk, dia tidak akan berdiri. Intinya, dia tidak peduli dengan tanggapan orang lain. Senyamannya dia saja. Lorenzo membukakan matanya, menatap ke arahnya dalam-dalam. Di matanya ada cahaya yang rumit, seperti sedang banyak pikiran. Setelah sekian lama, akhirnya Lorenzo berbicara, tapi hanya satu kalimat sederhana.
Kamu minum bir. Ya, Dewi tidak menyembunyikannya. Wati yang menyuruhmu minum. Tanya Lorenzo langsung. Bukan. Aku sendiri yang mau minum. Dewi tidak mau melempar tanggung jawab pada orang lain. Meski Wati sungguh ingin membuatnya mabuk, tapi gagal. Malah dia sendiri yang mabuk. Kamu mau meninggalkanku? Tanya Lorenzo lagi. Kali ini, Dewi tidak bicara. Otaknya berpikir dengan cepat. Bagaimana menjawabnya? Jika mengatakan yang sebenarnya, apa dia akan marah? Lalu, mematahkan kakinya, menguncinya di ruang bawah tanah, dan menyiksanya setiap hari. Semua novel romantis ditulis seperti itu. Tuan-tuan yang dominan memang suka melakukan seperti itu. Juga ada seorang penulis yang bernama Alexandra. Dia pernah menulis sebuah buku demi memberi pelajaran pada tokoh wanitanya. Tokoh pria itu mengurung tokoh wanitanya di tempat penjinakan hewan hingga tokoh wanita itu stasioner oleh anjing Mastiff Tibet. Psikopat. Begitu terpikir hal ini, melihat wajah Lorenzo, Dewi jadi merasa aneh. Jawab pertanyaanku. Lorenzo mengerutkan dahinya. Waktu itu, aku tidak sengaja. Tidak sengaja. Lorenzo hanya mendengar kata penting ini. Tentu saja, sebenarnya Dewi tidak mau membohonginya. Aku tidak semulia itu. Juga bukan kekasihmu. Mana mungkin menghalau peluru demi seorang pria. Lagi pula, aku juga tidak mengenalmu. Tidak kenal. Tatapan Lorenzo dalam. 7 tahun lalu. Masalah 7 tahun lalu. Aku sudah lupa. Dewi mengucapkan ucapannya dan berbicara dengan serius. Jujur saja, saat itu aku masih kecil. Sungguh tidak mengerti tentang cinta. Kali ini menghalau pelurumu. Itu juga kebetulan. Saat itu ada sesuatu di kakiku. Jadi tidak sengaja jatuh ke pelukanmu. Lalu tertembak. Dewi merasa dia tidak bisa membohonginya. Meski agak kejam. Mengatakan yang sebenarnya lebih baik daripada terus membohonginya. Baiklah. Anggap saja yang kamu katakan itu benar. Kamu menghalangi peluru. Itu tidak disengaja. Masalah 7 tahun yang lalu. Kamu juga sudah lupa. Lorenzo mengangguk. Dia hampir menerima kenyataan ini. Benar, Dewi sangat gembira. Akhirnya dia paham. Tapi, tiba-tiba ada perlawanan besar dari Lorenzo. Dunia begitu besar. Kita masih bisa bertemu meski sudah berkeliling dunia. Dan kamu malah tidak sengaja menyelamatkan nyawaku. Meski tidak disengaja. Meski hanya kebetulan. Tapi itu adalah kenyataan. Ini artinya kita berjodoh. Dewi terkejut. Dia yang selalu pandai bicara dan kata-katanya bisa mencekik orang. Di saat ini malah tidak bisa membantahnya. Bahkan dia menganggap kata Lorenzo sepertinya cukup masuk akal. Tuhan ingin menyatukan kita. Takdir tidak bisa dilanggar. Lorenzo menambahkan satu kalimat lagi dengan serius. Kamu dan aku ditakdirkan untuk bersama. Kamu tidak bisa lari. Ketika Dewi hendak bicara, Lorenzo langsung mendekatinya. Tubuhnya yang tinggi besar melingkupinya seperti kurungan, disertai serangan seperti binatang buas. Wajah tampannya tepat di depan matanya. Matanya yang kuning kecoklatan menunjukkan ketulusannya. Bab 1868. Dewi merasa agak gugup. Tidak berani menatap matanya dan bertanya dengan gagap. Kamu mau apa? Lorenzo mencubit dagunya. Perlahan-lahan semakin dekat dengannya. Napasnya yang panas berhembus di wajahnya, disertai daya tarik yang menggoda. Bibirnya, dengan lembut menyentuh dahi, lalu perlahan-lahan ke arah bawah. Seperti hujan gerimis, turun ke alisnya, matanya, pangkal hidungnya, pipinya. Jantung Dewi berdegup kencang, tak berhenti berdegup, seolah hampir keluar dari dada. Sungguh aneh, jelas-jelas dia bisa mendorongnya. Tapi ia seperti tidak ingin mendorongnya. Ketika ciumannya jatuh di bibirnya, keduanya seperti tersengat listrik. Seluruh tubuhnya menjadi gugup. Pikiran Dewi terlintas sebuah momen yang samar. Pria muda tidak sengaja mencium bibir wanita. Keduanya pun membeku. Dua hati anak muda terhubung oleh ciuman yang murni ini. Seperti perasaannya saat ini, jauh, tapi juga terasa familiar. Lorenzo sedikit emosional. Napasnya menjadi cepat. Satu tangannya memegang wajah Dewi. Ingin menciumnya lebih dalam lagi. Di saat ini, tiba-tiba dari luar terdengar suara ketukan pintu. Dewi sadar kembali.
buru-buru mendorong Lorenzo. Lorenzo juga sedikit salah tingkah, membelakanginya, mengatur emosinya dan merespons dengan suara berat. Ada apa? Tuan, ada hal penting yang mau dilaporkan. Tunggu, Lorenzo menjawab sejenak, menatap Dewi. Istirahatlah baik-baik, jangan berpikir sembarangan. Oh, wajah Dewi merah, memandang Lorenzo sejenak, lalu buru-buru pergi. Dewi buru-buru berlari kembali ke kamar, menjatuhkan diri ke ranjang, mendekap dadanya, bertanya pada dirinya sendiri dengan perasaan tidak tenang. Ada apa ini? Dia orang yang tidak pernah berpacaran dan selalu tidak tertarik pada percintaan. Kenapa saat Lorenzo mendekatinya, dia malah tidak ingin mendorongnya? Bahkan ada suatu perasaan yang familiar. Ini, sebenarnya ada apa ini? Dia pasti minum terlalu banyak. Pasti efek alkohol. Tidak, dia kebal. Minum sebanyak apapun tidak akan mabuk. Baginya, alkohol tidak ada efeknya. Lalu, sebenarnya kenapa? Dewi memeluk bantal, bolak-balik di ranjang, terus berpikir hingga tertidur. Di ruang kerja, Lorenzo menatap Jeff dengan tatapan seperti mau menerkam orang. Lain kali, saat aku sedang berduaan dengan Wiwi, ada masalah sebesar apapun, tidak boleh mengetuk pintu. Baik, Jeff buru-buru menunduk mengaku salah. Katakan, ada apa? Lorenzo masih merasakan ciuman tadi, meski hanya sebentar, tapi sudah cukup membuat hatinya bergetar. Aku baru dapat kabar, Pastorico sudah siuman. Sementara ini kondisi negara Maple stabil. Tuan Rode menelepon ingin mengundang Tuan bertemu di minggu-minggu ini. Bilang padanya, minggu ini aku tidak sempat. Jika dia ingin bertemu, datanglah ke kota Snowy. Atau tunggu aku ke San Francisco bulan depan. Kata Lorenzo dingin. Baik, Jeff segera mengurusnya. Di saat ini, Jasper membawa masuk dokumen. Menyapa Jeff. Menyerahkan dokumen pada Lorenzo. Tuan, dokumen ini butuh cepat. Lorenzo menerimanya, tapi tidak berniat melihatnya secara detail. Dia malah bertanya pada Jasper. Jasper, aku tidak pernah. Jeff pernah pacaran. Lorenzo bertanya lagi. Aku tahu sebelumnya dia pernah diam-diam memacari seorang gadis, tapi berakhir tanpa alasan. Jasper tertawa. Harusnya tidak termasuk pacaran. Siapa yang pernah pacaran? Lorenzo terus bertanya. Jasper sedikit tertegun. Dengan gelisah, dia berkata, aku juga tidak tahu. Bagaimana jika aku kumpulkan semua orang dan menanyakannya? Ya, Lorenzo mengayunkan tangannya. Setelah menanyakannya, panggil kemari untuk menemuiku. Baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.